Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus tiada hari yang menjadi memuliakan Tuhan, dan kita tidak akan bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Hanya bersama dengan Roh Kuduslah kehidupan kita bukan hanya bermanfaat bagi sesama, tapi menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu, kita harus belajar mempertajam pendengaran kita setiap pagi, seperti seorang murid ya di hadapan Tuhan, karena kita adalah murid-muridnya. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, sapaan rohani kita masih mengenai Musa. Kalau kemarin kita mendengar bagaimana Musa yang disembunyikan dan dihanyutkan sampai ditemukan oleh putri Firaun, dan kemudian diberi namanya Musa karena diangkat dari air. Di bagian kedua ini kita mendengar bagaimana dia akan meninggalkan Firaun dan istana setelah 40 tahun di sana, dan setelah mengecap kehidupan yang nyaman. Kesempatan yang luar biasa, kesempatan sekolah, kesempatan memimpin juga diberikan kepadanya sebagai seorang yang bagian anggota keluarga Firaun. Tapi semuanya itu tidak membuat dia tenang, karena sepanjang perjalanan hidupnya, hati nuraninya yang bersentuhan dengan orang-orang Ibrani yang diperbudak itu, ya tentu juga di sana sini dia mendapat informasi tentang identitasnya. Maka identitasnya itu makin dipertegas ketika dia suatu saat keluar dari istana. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Di situ diceritakan ada dua peristiwa yang mengerikan memang dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia melihat ada seorang Ibrani atau Israel yang sedang dipukuli oleh seorang mandor pada waktu itu, hatinya mendidih, jiwanya mendidih, darahnya mendidih. Entah siapa yang mengontak, kita nggak tahu. Lalu dia mencari-cari kesempatan, kemudian dia membunuh mandor orang Mesir itu yang sedang menganiaya seorang Ibrani. Kita tidak tahu bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, siapa yang mendalangi, apakah itu muncul dari hati nuraninya. Tetapi tidak lama kemudian ketika dia juga keluar dari istana, mau melihat-lihat bangsa Ibrani yang sedang diperbudak itu, dia melihat ada dua orang Ibrani, orang Israel yang sedang berkelahi. Lalu dia melerai karena dia kasihan melihatnya sesama mereka. Tapi salah seorang dari orang Ibrani itu justru menuduh dia, "Apa yang kamu lakukan kepadaku? Apakah kau akan membunuh aku seperti orang Ibrani, orang Mesir yang kau bunuh kemarin?" Hal itu mengejutkan dia. Hal itu membuat dia terkejut, lalu dia tahu apa hukumannya membunuh seorang Mesir. Karena orang Mesir adalah penguasa di Mesir itu, maka membunuh anak seorang Mesir berbeda dengan membunuh anak seorang Ibrani. Oleh karena itu dia tahu hukuman apa yang bakal dia terima, dan oleh karena itu dia melarikan diri dari istana Firaun dan mulai menyeberang gurun pasir yang sangat jauh, yang ratusan kilometer jauhnya, hingga sampai di kota Midian. Saudara-saudara, kita melihat kalau di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, di sana kita melihat karena iman Musa menolak disebut menjadi anak putri Firaun. Dan karena iman dia melakukan itu, karena dia melihat saudara-saudara sebangsanya, rupanya rasa kesebangsaan itu mulai muncul di dalam dirinya. Sayang orang Ibrani tidak memahaminya. Saya teringat dengan sebuah cerita yang pernah saya baca dahulu. Ada seorang pencari kayu di pinggiran hutan yang ketika dia sedang mencari kayu, dia menemukan anak seekor harimau yang masih kecil, ya, yang matanya belum terbuka. Lalu karena merasa berbelas kasihan, lalu dia pungut anak harimau ini. Kemudian dibawa ke rumah dan disusukan kepada kambingnya yang kebetulan kambingnya punya anak. Ajaib, ternyata anak harimau ini hidup dan tumbuh bersama dengan anak-anak kambing itu.
Mereka setelah beberapa bulan berlarian ke sana kemari, ya tentu makanan utamanya adalah susu ibunya yang menjadi kambing itu yang menjadi ibunya. Dan makanan sehari-harinya adalah apa yang dimakan oleh kambing itu. Tahu apa yang dimakan kambing? Yang dimakannya adalah rumput. Maka dia juga makan rumput. Sekalipun usianya sudah 3, 5, 7 bulan, kambing-kambingnya sudah pada besar, tapi harimau yang makan rumput ini badannya tetap kurus, kecil, dan berjalan selalu di belakang, lalu ditunggu oleh saudara-saudaranya sang kambing itu. Satu ketika muncullah seekor harimau yang besar mengaum. Lalu larilah semua kambing ini, ketakutan karena mereka ketakutan melihat atau merasakan kehadiran harimau yang menjadi ancaman bagi mereka. Setelah binatang-binatang ini semua pergi, maka bertemulah harimau yang besar dengan harimau yang kecil itu. Ini dalam cerita ini mereka berbicara. Lalu harimau yang besar mengatakan, "Kenapa kamu di sini?" Lalu harimau kecil mengatakan, "Kenapa rupanya ini rumahku?" Ya. "Kamu kan harimau." "Bukan, aku kambing, itunya saudaraku, itu bapakku." Lalu dia diingatkan, disadarkan bahwa dia bukan kambing, dia adalah seekor harimau. Lalu mereka diajak untuk ke tepi sungai dan mereka minum dari sungai itu. Lalu harimau yang besar mengatakan, "Ayo, perhatikan dulu ke bawah. Lihat wajahmu, lihatlah wajahku." Lalu harimau yang kecil itu melihat dirinya, belum pernah dia lihat dirinya. Dia lihat dirinya dengan kumisnya, dengan bulunya, dengan matanya yang sayu, yang kurus. Lalu dilihatlah harimau yang besar itu. Lalu dikatakan, "Siapa dirimu?" Dia diam, dia malu, karena dia bukan kambing. Ternyata dia adalah seekor harimau. Lalu harimau yang besar itu mengajaknya ke hutan dengan mengatakan, "Ini bukan rumahmu, ini bukan tempatmu, tempat kita di sana. Kamu nggak harus makan rumput, itu bukan makanan kita. Makanan kita adalah daging." Dia bilang, "Jangan, ya itu kambing-kambing itu makanan yang enak, bukan itu saudaraku." Lama berjuang. Akhirnya harimau kecil ini juga mengikuti saran dari harimau yang besar itu. Kemudian dia makan daging. Pertama-tama dia sakit perut. Dia nggak bisa menyesuaikannya. Dia hampir mati, mengubah situasi itu. Tapi perlahan-lahan dia boleh tumbuh kembali. Dan 3 tahun kemudian dia menjadi seekor harimau yang sama ganasnya dengan harimau yang menemukannya. Kenapa? Kenapa pada waktu dia menjadi seekor kambing, dia tidak bertumbuh menjadi harimau yang gemuk? Ya, harimau yang menggemaskan, harimau yang menarik perhatian. Kenapa dia menjadi harimau yang lemah? Kenapa dia harimau yang tidak berarti, tidak punya kekuatan? Dia merangkak, bahkan dikalahkan oleh kambing. Karena seekor harimau menjadi kambing, dia tidak akan bisa menemukan habitatnya. Sama dengan Musa juga. Lama dia menyadari kalau dia sebagai seorang Mesir, dia menikmati zona nyaman itu. Dia mendapatkan fasilitas, dia mendapatkan pendidikan, dia dapatkan kesempatan. Tapi ketika dia sadari bahwa dia bukan orang Mesir, dia harus kembali kepada bangsanya. Dia harus kembali kepada Tuhannya. Dia meninggalkan zona nyaman itu untuk mencari sesuatu, sekalipun itu menyakitkan. Sekalipun itu menyakitkan. Sama seperti itu juga banyak dari antara kita orang Kristen yang seringkali tidak mau lagi disebut sebagai warga kerajaan surga. Padahal kita nyata-nyata disebutkan bahwa warga kerajaan kita adalah warga kerajaan surga, dari mana kita menantikan Tuhan datang dalam kitab Filipi. Bahkan kita juga dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua dan ke-9 bahwa kita adalah marga Kristus yang dipersekutukan dalam gerejanya yang kudus. Bahkan lebih dari situ sebenarnya dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Maka jangan salah menyumbangkan dirimu. Kita ini bukan anak dunia. Kita ini bukan anak yang secara jasmani aja atau kedagingan. Tapi ada Allah yang ada di dalam diri kita. Dan ada Yesus Kristus yang telah menebus kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi diri kita. Kita menjadi milik Yesus Kristus untuk bertumbuh di dalam Dia dan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, mari kita mengenal kembali jati diri kita. Mari kita memutuskan seperti Musa. Sekalipun itu pedih, sekalipun itu menyiksa, sekalipun itu panjang waktunya untuk mengubah segala sesuatunya, tapi daripada tidak pernah berubah, mari kita mulai perubahan
di dalam pengertian kita. Itu makanya Paulus mengatakan, berubahlah dengan perubahan akal budimu. Akal budi kita ubah, maka tabiat kita juga nanti di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus perlahan-lahan akan dibangun seperti membangun sebuah layangan, bukan menerbangkan layang-layang. Shalom. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku.